Wijaya, kembali lagi bersama narasumber kita Alexa Nanta. Dan hari ini aku yang akan memandu untuk prosedur games pada kali ini. Perkenalkan, aku sebagai moderator kali ini, namaku Geraldine Josephine Gesa. Dan langsung aja ya kita mulai gamesnya tanpa berlama-lama. Jadi untuk games pertama kita pada kali ini, yaitu prosedurnya adalah namanya games this or that. Jadi nanti kamu ambil salah satu kertas yang udah tim kita susun, lalu nanti kamu buka, tunjukin ke kamera di sana, terus nanti kamu pilih salah satu atas atau bawah itu dan kamu jelasin alasannya kenapa kamu sih pilih bagian itu tuh karena apa gitu. Oke, terima kasih. Aku akan pilih ya guys. Ini aku nggak tahu isinya apa, jadi langsung aja. Aduh takut banget. Apa? Diam atau lomba? Wih, ini menunjukkan kamu banget ya kayaknya. Oke, ini. Jadi kalau ada pilihan diam atau lomba, aku pasti pilih lomba ya teman-teman. Karena menurutku apa ya? Kalau lomba kan kita pasti gerak ya, kita memulai sesuatu yang baru gitu. Kita akan menemukan lingkungan yang baru, teman-teman baru, nggak cuma diam aja. Dan juga pasti untuk upgrading diri, yang pastinya penting ya. Karena dari lomba juga aku bisa dapat teman, dapat banyak pengetahuan baru, dan juga banyak belajar hal-hal baru kayak gitu. Oke, jadi sesuai aku bilang tadi, ini kata ini tuh sangat menggambarkan Alexa sekali ya. Lomba itu adalah diri dia yang sangat tidak bisa diam. Oke. Oke, langsung aja kita move ke pertanyaan kedua. Jeng jeng jeng, kamu pilih yang mana nih? Aduh, jadi bingung guys. Ini aja deh. Waduh, apa ini? Apa tuh? Akademik atau holistik? Ayo. Ini adalah pilihan yang sulit karena menurutku keduanya ini juga penting, tapi aku akan prefer ke holistik. Karena kalau misalkan holistik itu kan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada orang lain, kita saling memahami gitu kan ya. Kayak kita misalkan aku mau sama Geralda, aku juga harus memahami nih dia kayak gimana, terus juga pendekatan diri, terus bagaimana perilaku yang harus aku berikan kepada dia. Dan dari sini pun kita juga pasti belajar bareng lah ya, kayak mulai dari gimana how we are stand to orang lain, terus kayak gimana kita bisa ngomong, bisa ngimbangin tanpa merendahkan, terus juga kita gimana bisa belajar bareng kayak gitu. Dan menurutku aku lebih prefer ini, tapi bukan berarti aku nggak sama sekali ke akademik ya. Jadi ketika kita udah mendekatkan diri ke orang lain, itu pasti sedikit demi sedikit kita juga akan menambah pengetahuan di bidang akademik. Tapi kalau misalkan kita lebih condong ke akademik aja nih, kita kurang ke orang lain, kita juga jadinya jatuhnya tuh gak bisa bersosialisasi sama sekali kayak gitu. Nah, terus gitu. Benar-benar. Jadi ingat ya teman-teman, holistik itu juga penting. Jadi jangan dilupain juga bagian akademiknya, karena itu tadi apa ya, balance lah gitu istilahnya. Gak boleh ada yang saling berketimpangan. Betul. Harus sama rata. Apalagi kita juga mahasiswa ya, relasi itu penting banget. Oke. Jadi untuk sesi this or that udah cukup nih. Apakah masih mau lanjut nih kira-kira? Aduh, kita ngikut moderator aja ya teman-teman. Oke. Jadi kita lanjut ke games kedua, yaitu namanya adalah hot seat. Namanya hot seat tapi kayak gini ya, nggak apa-apa. Ini memang sudah dari sananya. Jadi langsung aja. Nanti kita bakal mengacak-acak ini, aku bakal ngacak-ngacak ini, terus nanti kamu pilih salah satu dari tema-tema yang udah kita siapin, tapi tetap aja ini nanti sesuai dengan tema yang sudah kamu pilih kemarin sebelumnya. Okay. Terus nanti kamu jelasin kenapa kamu memilih tema ini dan menurut kamu itu kayak mana sih di kehidupan kamu, peran pentingnya itu gimana gitu. Oke, siap. Siap? Oke, wacak dulu ya. Ceng. Oke, udah diacak ya nih. Ini aku random gak tahu guys sama ya. sekali. Oke, boleh dibuka. Ini bukanya di mana ya? Bisa buka ya? Itu bisa minta tolong. Nah, ini udah bisa kebuka nih. Coba dibuka dulu gimana? Waduh, ini apa nih? Aduh, nggak bisa baca lagi, ini apa ya? Dibalik-balik apa coba? Pesan apa untuk Mahasiswa yang hanya fokus pada nilai. Oke.
Aduh, apa ya? Agak berat ya. Iya nih, soalnya nih takutnya jawabanku menyinggung nih. Tapi enggak ya teman-teman, aku akan yang apapun yang aku katakan ini cuma hanya pesan aja, boleh diambil, boleh enggak. Kalau misalkan menurut kalian ini jelek ya nggak usah diambil. Jadi pesan apa untuk mahasiswa yang hanya fokus pada nilai? Jadi teman-teman, nilai itu boleh sih dikejar, itu kan up to you ya. Kayak misalkan kalian terserah kalian, yang bayar kuliah kan juga kalian sendiri. Nah, cuman menurutku kalau misalkan kalian hanya fokus pada nilai itu bukan berarti kayak, aku nggak bilang kalau kalian tuh ambisius, karena ambisius tuh nggak apa-apa dalam kehidupan, itu memang kita perlu banget ambisius. Tapi kalau hanya terfokus pada satu aja, nilai akademik itu yang bisa kita temui juga di lingkungan luar. Dalam artian hal-hal kayak knowledge, pengetahuan tentang yang di akademik bisa kita temui di lapang. Tapi yang di lapang itu pengalamannya itu belum tentu bisa kita temui di teori-teori manapun dalam bidang akademik. Jadi tetap loh perlu kalian itu bersosialisasi, ikut organisasi atau berbaur dengan masyarakat. Mungkin kalian kurang srek ya kalau misalkan kak aku nggak mau ikut organisasi kampus, takut gini gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin kalian bisa ikut kayak misalkan pengembangan diri, ikut webinar, penyuluhan dan lain-lain yang ada di luar kampus kayak gitu. Jadi boleh fokus pada nilai, akan tetapi kalian juga harus imbangin nih sama yang lain, oke? Jadi bisa juga kayak kalian ikut lomba-lomba, itu juga boleh. Kalau misalkan nggak suka lomba kak, aku sukanya pengabdian, silahkan ikut pengabdian yang ada. Volunteer banyak kok yang buka kayak gitu. Oke, jawabannya ini kena banget ya di kita teman-teman. Apalagi ini namanya Gen Z ya Lexa, pasti ada beberapa pihak yang mageran, cocok banget. Dan pasti juga, aku juga sebenarnya punya teman ada beberapa yang mereka tuh mungkin aktif di kelas, tapi itu jarang banget berorganisasi. Itu mungkin kamu ada saran mungkin buat mereka itu gimana? Soalnya yang aku lihat mereka tuh berpotensi banget sih sebenarnya. Kan memang ya, orang itu kamu melihat orang tersebut berpotensi, tapi kembali lagi ke diri mereka. Biasanya orang-orang yang dengan karakteristik seperti itu tuh susah untuk dibilangin teman-teman. Pasti jawabannya kayak nggak mau, aku mending fokus kuliah aku aja, kayak aku nggak mau kayak gini gitu. Sebenarnya kita sudah ya udahlah ya, kita udah ngingetin mereka kayak kamu nggak pengen kah ikut kayak gini pengabdian, toh juga manfaatnya bukan ke kamu doang gitu, tapi juga ke orang lain gitu. Pasti jawabannya kayak nggak mau. Nah itu salah satu pesan aku ya, cuman dengan cara satu-satunya dekatin dia, terus habis itu kalian ajak secara pelan-pelan, terus kasih kayak bilang aja manfaatnya gini gitu. Mungkin sekali dua kali nggak ngefek, tapi nanti kalau udah ketiga keempat kali pasti ada rasa tertarik sama diri dia, kayak aku mau nih kayak gini, mau nyoba lah, apalah salahnya mencoba kayak gitu. Oke, sarannya bagus banget nih buat kita. Dan siapa tahu nanti aku juga bisa ngomong langsung nih ke temanku tentang saran dari kamu tadi. Thank you ya. Jadi langsung aja kita mau ke pertanyaan kedua nih dari sini. Jeng kita acak lagi. Yuk, monggo pilih yang mana? Nih, aku backblaze. Sorry refleksnya muncul. Tuing, apa itu? Apa Apa motivasi kamu untuk tetap aktif di berbagai kegiatan? Waduh, ada motivatornya ini. Enggak guys. Tadi sebelumnya udah kita bahas ya di sesi betul. Waduh. Karena aku aku punya target untuk mengejar seseorang yang keren banget kayak tadi. Jadi aku pengen tetap aktif dengan kegiatan, selain biar aku dikenal, aku punya banyak relasi seperti itu. Jadi kalau misalkan mungkin kalian ngedengerin aku atau misalkan kalian lihat aku di kampus sangat-sangat aktif dan bahkan bisa dibilang terlalu aktif, suka banyak ketawa dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan ketemu orang itu heboh banget, itu karena emang apa ya, aku pengen punya banyak teman, aku pengen punya banyak relasi. Dan kalau misalkan pun orang lain melihatku dari sisi negatif ya udah terserah kan. Yang penting di sini aku cuma pengen aktif dan juga aku pengen mengembangkan diriku, karena cara mengembangkan diri itu nggak cuma satu cara, tapi ada banyak cara yang bisa dipilih untuk aktif di berbagai kegiatan dan juga untuk mengembangkan diri seperti itu. Oke, ini bahas-bahas tentang motivasi nih. Aku pernah dengar dari adik-adik tingkat, dari angkatanku juga ada. Katanya kamu itu buka grup WA gitu ya? Iya.
B aja kan ya? Enggak. Buat yang kenalan kamu di luar juga Iya, kayak pasti betul. banyak yang masuk. Jujur aku juga pernah kan masuk ke situ dan kayak kamu ngebagiin semua beasiswa, pengembangan diri itu kamu share di situ tuh keren banget sih. Baru kali ini aku lihat dari PSDKU ya, dari kampus kita ada yang kayak gitu, tuh kayak sangat membantu sebenarnya, dan itu memotivasi, termasuk aku juga sebenarnya karena, dan aku pernah nyoba juga sebenarnya dari situ gitu. Oke. Jadi aku merasa itu ikut bermotivasi juga karena kamu gitu deh. Karena apa ya, itu dulu waktu awal-awal aku buka bimbingan itu dilandasi karena diriku sendiri. Dulu waktu aku nyari-nyari beasiswa, terus aku cari-cari, itu nggak ada yang bantu aku sama sekali, dan itu rasanya emang sakit banget. Kayak misalkan kita selalu berusaha show up buat orang lain, tapi orang lainnya kayak nggak mau gitu. Terus akhirnya setelah aku dapat, aku merasa aku punya tanggung jawab untuk membantu orang lain biar mereka tuh nggak merasakan hal yang sama dengan aku. Nah, oleh karena itu teman-teman, grup bimbingan ini rencananya akan aku kolaborasikan dengan salah satu mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Nah, di sini niatnya akan dijadikan seperti komunitas, dan dimana ketika ada webinar berbayar tersebut, uangnya akan kami donasikan ke panti asuhan, seperti itu. Wih, keren banget, keren banget sih mau PSDKU tahun 2026 ini. Wow. Oke, kamu lanjut gamenya atau mau udahan nih? Kira-kira masih excited gak? Masih excited sih, cuma kalau misalkan udah dicukupkan, kita cukupkan saja. Masih terbakar membara ya. Oke, jadi cukup ya, sekian teman-teman. Time-nya udah habis ya, jadi langsung aja untuk penutup pada sesi games kali ini, dan sekaligus juga menutup sesi podcast untuk teman Brawijaya pada hari ini. Mungkin Lexa ada yang mau disampaikan nih penutupnya ke teman-teman? Udah sih guys, yang aku sampaikan tadi menurutku udah tersampaikan waktu di podcast juga. Tetap semangat ya buat kalian semua, mahasiswa muda. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu ya. Oke, jadi segitu aja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat semua yang udah menyaksikan. See you See you teman-teman.